Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa melanjutkan kembali daras kita untuk mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah setelah kita melewati masa liburan. Sudah berapa minggu ya kita terlewatkan untuk tidak ada pelajaran karena libur ya, dan hari ini kita sambung kembali pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kemarin dibahas tidak lupa, tidak terlewatkan ya, tapi sudah dimuraja'i oleh masing-masing insyaallah. Kita sekarang sampai pada bab ke berapa? Terakhir kemarin bab ke berapa kita? Bab berapa itu? Bab 12. Terakhir bab 12 sudah selesai. Ya, bab ke-12 sudah selesai, yaitu bab tentang pembahasan tentang zikri khatamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khatam, ma mana khatam ya syabab? Ma mana khatam? Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari apa? Siapa yang tahu angkat tangan? Naam. Min fiddah. Naam. Suni'a min fiddah, dari fiddah. Apa itu fiddah? Perak. Ya, perak. Bentuk cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti gaya mana? Bentuknya disebutkan di sini. Siapa yang tahu angkat tangan? Mahdi Arif, bentuknya enam. Naam, kana habasyian, disebutkan habasyi ya. Gayanya adalah gaya cincin habasyi. Bagaimana gaya cincin habasyi? Ya begitulah gitu kira-kira bentuknya, seperti yang terbiasa pada orang-orang Habasyah kalau bikin cincin. Jadi cincin itu nanti kan dia ada berapa bentuk-bentuknya itu. Ada gaya habasyi, ada nanti gaya Arab, ada nanti gaya apa lagi, gaya apa begitu ya. Kalau Rasulullah gaya Habasyi, di mana fasnya, apa itu fassuhu? Fassuhu itu tempat untuk matanya, tempat batunya itu ya. Cincin itu ada tempat batu namanya fassu ya, fassul khatam ya. Itu dia menyatu dengan gagangnya atau dengan sabuknya ya, yang mengelilingi jari ya, itu disebut dengan gaya Habasyi. Taib, kalau cincinnya Rasulullah SAW itu ada batunya enggak? Ada batunya enggak? Jangan cuma geleng-geleng. Siapa yang berani jawab? Ayo angkat tangan. Hayya ya rijal. Aina rijal? Ada batunya enggak? Batu baterai. Ada batunya enggak? Cincinnya Rasulullah tidak ada batunya, tidak menggunakan batu. Habasyi dia murni semuanya dari perak. Lalu kemudian di bagian atasnya itu tertulis apa? Muhammadun Rasulullah ya. Bagaimana tulisannya? Tulisan Muhammad itu bagian atas apa bagian bawah? Bagian bawah. Tulisan yang paling atas apa? Allah. Berarti Muhammadun, terus kemudian tengahnya Rasulun, kemudian atasnya Allah ya. Itu cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mungkin itu dulu kita murajaah karena waktunya.
Kita lanjutkan dengan membaca bab ke-13. Al-bab ats-tsalits asyar. Naam, iqra ya, irfa' sautak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa liman lahu fadlun wa haqqun alaina wa lil muslimina ajma'in. Amin ya rabbal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-imam Abi Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi fi kitabih Asy-Syama'il al-Muhammadiyah babu ma jaa fi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamini. Haddatsana Muhammad bin Sahl ibn Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yahya bin Hassan haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir an Ibrahim an Abi Namirin laisa Namirin Abdullah bin Abi Namirin an Ibrahim ibn Abdullah ibn Hunain an abihi an Ali bin Abi Talib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih. Naam, iqra zid ila 3 arqam ila tahat. Qala haddatsana Muhammad bin Yahya haddatsana Ahmad bin Salih haddatsana Abdullah bin Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah bin Abi Namir nahwahu. Qala haddatsana Ahmad bin Mani' haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamata qala ra'aitu ibn Abi Rafi'in yatakhattamu fi yaminihi fasa'altuhu an dhalika faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'farin yatakhattamu fi yaminihi wa qala Abdullah bin Ja'farin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Naam, zid wahid aidan. Qala haddatsana Yahya bin Musa haddatsana Abdullah bin Numair haddatsana Ibrahim bin al-Fadl an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Abdullah bin Ja'far anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Baik. Yang pertama hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya, hadis yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memakai cincin itu di tangan kanannya. Ya. Ada di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincinnya itu di tangan kanannya, dan di tangan kanannya itu diletakkan di jari apa? Di sana lebih detail disebutkan fi khinsarihi. Khinsar itu adalah jari manis ini. Ya, diletakkan di jari manisnya. Ya. Ada nanti riwayat lain juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggunakan cincinnya pada tangan kirinya, dan juga sama diletakkan pada khinsornya, yaitu jari manisnya. Ya, artinya di sana ada riwayat kadang ya Rasulullah pernah menggunakannya pada tangan kiri, tetapi aghlabu kebanyakan waktunya beliau kalau menggunakan cincinnya, kalau memakainya maka selalu memakainya di tangan kanannya dan diletakkan pada jari khinsor, ya, yaitu jari manisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sini ada beberapa hadis, semua satu makna, di mana semuanya mengingat, menerangkan atau menjelaskan. Ya, dari hadis yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, itu kita lihat di situ semua menjelaskan tentang bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau menggunakan cincin di jari atau di tangan kanannya. Ya, satu makna semua itu. Makanya tadi kita baca sekalian semua. Nah, Mustamir. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abul Khattabi Ziyad bin Yahya haddatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammadin an abihi an Jabir bin Abdullah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Nah, ini sama dengan yang tadi ya, masih penguatan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW kalau menggunakan cincin di mana? Di tangan kanannya. Nah.
عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. Baik, berikutnya ini dari Abdullah bin Abbas. Ya, hadis ini juga sama secara makna, yaitu menegaskan bahwa Rasulullah menggunakan cincin di jari atau di tangan kanannya. Tetapi di sini ada penegasan ya fi yaminihi wala ikhaluhu. Ya, wala ikhaluhu yakni la asyukku. Ya, wala ikhaluhu yakni la asyukku. Aku tidak ragu untuk mengatakan bahwasanya illa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, ya. Jadi dikisahkan oleh Abdullah bahwasanya dia menceritakan bahwa Abdullah bin Abbas itu kalau memakai cincin fi yaminihi, di tangan kanannya. Dan beliau mengatakan aku tidak ragu untuk mengatakan bahwasanya beliau saat itu mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yaminihi. Ya, adalah Rasulullah SAW kalau memakai cincin di tangan kanannya gitu. Jadi beliau melihat Abdullah bin Abbas pakai cincin di kanan, lalu beliau mengatakan bahwasanya aku yakin saat itu, pada saat aku melihat itu, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah menggunakan cincinnya di tangan kanannya begitu. Jadi menjadi penguat. Terus. Sallallahu alaikum qala haddatsana Muhammad bin Abi Umar haddatsana Sufyanu an Ayyub ibni Musa an Nafi' an ibni Umar anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqibin fi bi'ri arisin. Naam. Baik. Di sini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khatiman min fiddah. Rasulullah sallallahu membuat atau memakai cincin dari perak, ya, begitu kata beliau, ya. Wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu, dan kemudian meletakkan fassuhu. Apa itu fass tadi? Matanya, ya, mata cincinnya mimma yali kaffahu, berarti dibalik. Kalau orang biasa pakai cincin kan di atas tuh, batunya atau matanya itu kan di atas. Nah ini enggak, sama Rasulullah itu dibalik, ditaruh di dalam apa namanya, mendekati telapak tangannya begitu, menghadap kepada telapak tangannya. Mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah, dan diukirkan di situ siapa? Muhammadun Rasulullah, tulisan Muhammadun Rasulullah. Wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan beliau melarang siapapun untuk mengukir dengan ukiran-ukiran apapun. Wa huwa alladhi saqata min mu'ayqib fi bi'ri aris, dan itulah cincin yang jatuh dari mu'ayqib di sumur Aris, ya. Menarik riwayat ini, ya. Di sini kita belajar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut Abdullah bin Umar, kalau pakai cincin itu matanya dimasukkan di bawahnya, ya. Kenapa seperti itu? Wallahu a'lam bishawab, ya. Satu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin itu bukan untuk berhias aslinya, ya, bukan untuk berhias. Beliau tidak suka berhias dengan hal-hal seperti itu. Tapi saat itu karena ada suatu kepentingan. Siapa yang ingat kepentingannya apa? Nah, untuk cap, ya, stempel pada surat-suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diberitahu bahwasanya raja-raja ajam, raja-raja non Arab, mereka tidak terima surat kalau nggak ada stempelnya. Lalu Rasulullah SAW membuatkan stempel, tapi stempelnya dibuat dengan bentuk cincin dan dibawa kemana-mana, ya kan? Makanya ketika make pun, ya, ketika cincin itu dipakai oleh Rasulullah SAW, beliau tidak memakainya dengan untuk berhias begitu, ya, biar kompling kelihatan kemana-mana. Seperti mana orang pakai cincin sekarang. Orang pakai cincin sekarang itu memang untuk berhias, ya nggak? Pernah nggak ngeliat orang pakai cincin, setiap jarinya ada cincin besar-besar gitu, ya, kayak apa namanya, batunya besar-besar, sak jempol-jempol itu, ya. Lalu kemudian kalau jalan kemana-mana gini nanti, ya, ditunjukkan sama semua orang biar semua orang bisa melihat yang di sini zamrud, yang di sini apa, yang sini apa, wah batunya macam-macam, ya, yang sini mata singa, yang sini mata kucing, sini mata monyet, semuanya macam-macam ada di situ, ya. Terus kemudian kalau Rasulullah SAW bukan untuk itu.
karena memang beliau membuat itu adalah kepentingannya untuk stempel surat-suratnya dan itu untuk kepentingan dakwah. Nah, makanya ketika memakai, kata Abdullah bin Umar, sering Rasulullah SAW itu membaliknya. Kenapa kok dibalik? Supaya tidak terlihat kesombongan ataupun tidak terlihat unsur-unsur kebanggaan terhadap cincin. Ya, tidak terlihat unsur-unsur kebanggaan. Makanya dibalik seperti itu, menunjukkan sebuah sikap yang lebih wara, lebih tawadu, lebih rendah hati, tidak mau menunjukkan perhiasan-perhiasan kepada orang lain. Ya, inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Abdullah ibnu Umar. Ya. Kemudian wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah, dan di situ tertulis Muhammadur Rasulullah, wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan beliau melarang siapapun menulis tambahan di situ. Ya, tidak boleh menambah-nambah tulisan apapun di situ. Kenapa? Ya karena memang itu digunakan oleh Rasulullah sebagai stempel, ya, stempel tanda, ya, di mana-mana dikenal bahwasanya oh ini surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ada stempel ini, ya. Begitu di zaman itu, ya. Kalau zaman sekarang kan stempel bisa ditiru oleh siapapun, tapi di zaman itu ya bisa membuat stempel sudah luar biasa gitu di zaman saat itu, ya. Nah, kemudian di sini diterangkan wa huwal ladzi saqata min Mu'aykib fi bi'ri Aris, dan itu adalah cincin yang jatuh dari Mu'aykib, yaitu petugas yang saat itu membantu Utsman bin Affan, ya, membawakan barang-barang pentingnya Utsman, ya, diantaranya cincin itu. Karena cincin ini sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, cincin ini diberikan tidak diwariskan pada keluarganya, ya, dan ini bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mewariskan harta. Ya, cincinnya diberikan kepada khalifah berikutnya, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian setelah Abu Bakar diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu kemudian setelah Umar bin Khattab diberikan kepada Utsman bin Affan. Ya, sampai kemudian suatu hari Utsman bin Affan sedang berwudu di Bi'ri Aris, sumur Aris, yaitu sebuah sumur yang posisinya dekat dengan Masjid Quba. Ya, sumur Aris ini posisinya dekat dengan Masjid Quba. Sampai hari ini kalau antum ke Masjid Quba, antum bisa tanyakan orang mana sumur Aris, nanti akan ditunjuki di situ, dekat dari situ. Nah, ketika itu Utsman bersama Mu'aykib ini, ya, dititipkan pada beliau, entah bagaimana Mu'aykib mungkin agak teledor atau bagaimana sehingga kemudian cincin itu diletakkan di batu di pinggir di pinggir sumur, lalu kemudian dia jatuh masuk ke dalam sumur. Ya. Nah, di dalam riwayat dikatakan bahwasanya Utsman bin Affan lalu memerintahkan para sahabatnya untuk menggali sumur itu, dicari itu cincin, tidak ketemu. Sampai kemudian saking menyesalnya Utsman bin Affan, sampai beliau itu menangis sampai pingsan. Gara-gara menyesalnya beliau hilangnya cincin tersebut, ya, ke dalam sumur, dan sampai hari ini dicari-cari tidak pernah ketemu. Ya, mungkin kalau antum ada yang mau nyari silahkan nanti. Ya, kapan-kapan ngorek-ngorek sumur Aris di sana kalau berani loh, ya. Kalau ada yang mau ngorek, siapa tahu ketemu gitu, ya. Tapi saat itu sudah dicari oleh para sahabat semuanya, nggak ketemu, ya. Dan sampai hari ini tidak pernah ketemu lagi cincinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, begitulah intinya Rasulullah SAW itu membuat cincin bukan untuk berhias, tetapi memang adalah kepentingan dakwah dan untuk kepentingan perjalanan risalah yang beliau emban. Lalu kemudian di situ sebagai stempel yang beliau gunakan sebagai stempel pada surat-surat yang beliau berikan kepada para pembesar-pembesar. Ya, begitulah dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, beliau memberikan surat kepada para pembesar-pembesar, kepada penguasa-penguasa, mengingatkan mereka kepada Islam, mengajak mereka masuk kepada dinul Islam. Ya, ada yang menerima, ya, ada yang menolak, ada yang menerima di dalam hatinya tapi dia tidak berani terhadap rakyatnya, ya, seperti Raja Herakl, ya, Heraklius, yang dia menerima surat itu lalu kemudian dia membenarkan bahwasanya ini adalah surat dari Rasulullah SAW, nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia tahu, ya, Heraklius itu dia tahu tentang kitab Injil, dia tahu tentang kitab-kitab Samawiyah sebelum Al-Quran. Di sana disebutkan tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan detail, dan dia tahu begitu surat itu sampai kepada dia, ya, dia baca, dia tahu bahwasanya ini dari seorang nabi yang memang betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena saat itu dia tawarkan kepada menteri-menterinya, bagaimana nih saya dapat surat seperti ini dari seorang nabi terakhir, apakah kita mengikutinya ataupun tidak? Menteri-menterinya mengatakan, oh jangan, kerajaan kita nanti hancur kalau begini.
Ya gitu ya. Mereka menolak, masa kita raja kerajaan Romawi yang hebat seperti ini tunduk sama seorang yang muncul dari kota kecil di kota Mekah sana, yang bangsa Arab itu saat itu dikenal sebagai bangsa yang rendah. Maka kegengsian itu menjadikan mereka menolak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sayangnya rajanya juga ngikuti mereka. Harusnya rajanya kan yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam dinul Islam sehingga selamat, sebagaimana pesan Rasulullah SAW dalam surat itu. Di antara isinya pesan Nabi SAW, aslim taslam, ya, masuklah ke dalam Islam maka kamu akan selamat. Begitu pesan Nabi SAW. Ya, kata-katanya tegas tetapi penuh dengan makna yang dalam. Ya, begitu suratnya beliau. Di antara surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW pada saat itu juga dikirimkan kepada Raja Kisra. Ya, Raja Kisra dari mana? Dari Persia. Raja Persia pada saat menerima surat itu, dibaca surat itu, ya, dibacakan kepada dia, lalu kemudian di awal baca saja sudah langsung aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Wow, itu dia langsung marah. Dia marah, diambil surat itu langsung disobek-sobek. Dan Rasulullah SAW saat itu diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwasanya suratnya disobek-sobek oleh Raja Persia pada saat itu. Lalu Rasulullah mendoakan, mazzakallahu mulkah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyobek-nyobek kerajaannya. Akhirnya kemudian setelah tidak lama setelah itu, ya, raja itu mati, lalu kemudian anak-anaknya tidak bisa sepakat untuk menjadi raja, sehingga Persia tidak punya raja, penuh dengan intrik-intrik politik di dalam negeri, perpecahan di antara mereka, ya, saling bunuh di antara calon raja dan sebagainya, sampai kemudian mereka dikalahkan di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, lalu mereka dikuasai oleh khalifah kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, sehingga wilayahnya tunduk kepada wilayah kaum muslimin di eranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi doanya Rasulullah SAW gara-gara nyobek itu aja sekali doakan langsung kerajaannya hancur. Ya. Nah, itulah akibat orang-orang yang sombong, karena mereka merasa diri mereka lebih mulia dari orang-orang Arab. Jadi pada saat itu orang-orang Persia, orang-orang Romawi itu merasa mereka orang-orang yang tinggi. Kenapa? Karena mereka bangsa yang maju katanya, ya, kalau kerajaan mereka maju, kerajaan ini. Jadi mereka mendengar orang-orang Arab itu, wah, itu bangsa rendahan, ya, bangsa yang hina, tidak punya kerajaan, tidak punya kekuatan apa-apa, ya, nggak maju ekonominya, nggak maju politiknya. Jadi mereka hinakan begitu, ya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengutus dari bangsa Arab ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul yang rahmatan lil alamin, ya, membawa kebaikan yang kemudian dakwahnya itu merubah peta dunia dalam waktu yang singkat. Kalau saat itu peta dunia dikuasai oleh dua kerajaan, Romawi dan Persia, lalu dalam waktu hanya sekian puluh tahun saja perjuangan dakwah Rasulullah SAW diteruskan oleh sahabatnya, ya, Abu Bakar, diteruskan oleh Umar, diteruskan oleh Utsman bin Affan, Ali, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian berubahlah, ya, peta dunia itu yang tadinya dikuasai oleh kedua kerajaan ini berganti kepada kekuasaan dipegang oleh satu kekuasaan, yaitu khilafah kaum muslimin, ya, dipegang oleh para khalifahnya kaum muslimin yang menjadi satu kepemimpinan, semuanya tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang membawa dakwah itu yang pertama? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang suratnya disobek-sobek itu ketika itu, ya. Nah, inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya, apabila Allah berkehendak begitu mudah Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Tetapi masalahnya ini yang juga perlu kita garis bawahi, ya sobat, ya, bahwa di dalam dakwah, di dalam upaya kita untuk menegakkan dinul Islam, ya, itu harus ada kejujuran dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau dakwah Islam, ngajak orang pada Islam, tapi kita sendiri nggak istiqomah menjalani keislaman, nggak bisa, nggak ada maknanya dakwah kita itu. Ya, orang yang mendengar dari kita juga tidak akan bisa merasakan bahwasanya apa yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran, sehingga kemudian pertolongan Allah juga tidak akan turun buat kita, ya. Maka
istiqomahlah, jalani dengan lurus dalam dakwahnya, lalu kemudian ikhlaskan lillahi ta'ala, maka pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan hadir, ya, kapanpun yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, ya. Barakallahu fikum. Naam, wasil. Assalamualaikum. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Hatib bin Ismail an Ja'far bin Muhammadin an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Naam. Baik, ini sebuah riwayat lagi tadi yang kita katakan, ya. Kali ini Ja'far bin Muhammad Al-Baqir ini masih keturunan Hasan dan masih Ahlul Bait, ya. Riwayat ini dari kalangan Ahlul Bait, bahwasanya an abihi, yakni Muhammad Al-Baqir, qala kana al-Hasan wal Husainu, ya, Hasan ibnu man hada? Hasan ibnu Ali bin Abi Talib, wal Husain ibnu Ali bin Abi Talib, yatakhattamani fi yasarihima, ya, memakai cincin di tangan kirinya. Nah, ini sebagai riwayat sekaligus untuk menunjukkan bahwa boleh memakai cincin juga di tangan kiri, ya. Adapun tadi Rasulullah SAW memakai di tangan kanan, aghlabu awqatihi, pada kebanyakan waktunya. Tapi pernah dalam riwayat Rasulullah pernah menggunakan cincin di tangan kirinya. Dan ini dibuktikan juga dengan bahwasannya Hasan dan Husain juga kalau memakai cincin di tangan kirinya, ya. Ya, ini riwayat ini ya dulu ala al-jawaz, ya. Riwayat ini menunjukkan bolehnya hal tersebut, ya. Makanya memang kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya memakai cincin sebaiknya di tangan kanan, sebagaimana banyaknya riwayat tentang hal ini. Tetapi kalau menurut Imam Malik, ya, Imam Malik membolehkan menggunakan cincin di tangan kiri, sebagaimana ada pada riwayat-riwayat ini tadi. Wallahu a'lam. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala haddatsana Abdullah bin Abdurrahman haddatsana Muhammad bin Isa wa huwa ibnu Tabba'i haddatsana Abbad bin Al-Awwam an Sa'id bin Abi Arubata an Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Naam. Anas bin Malik ini penguat lagi bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin di tangan kanan, ya. Nah, istamir, itu ada sambungannya itu. Waqala Abu Isa hadza haditsun. Abu Isa di sini siapa? Abu Isa siapa? Imam Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi. Waqala Abu Isa, yani waqala Tirmidzi, ya, Imam Tirmidzi berkata, "Na'am. Hadza وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه." نعم. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم annahu kana yatakhattamu fi yasarihi wa huwa haditsun la yasihhu aidan. Naam. Kalau kita lihat di dalam syarah hadis ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang meriwayatkan Rasulullah menggunakan cincin di tangan kirinya itu tidak sahih. Wa huwa la yasihhu aidan. Begitu kata beliau, Imam Tirmidzi, ya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, ya. Di sini kalau kita tahqiq Al-Imam Muslim, ya, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memakai cincin di sebelah kirinya, yaitu hadis riwayat Muslim, ya, di nomor 2095, ya. Beliau menegaskan bahwasannya di situ riwayat menegaskan bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan cincin di sebelah kiri, sehingga mungkin pada saat itu Imam Tirmidzi belum mengetahui atau masih istibah terhadap riwayat-riwayat seputar pemakaian cincin di sebelah kiri. Mungkin saat itu, saat menulis ini, wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikatakan oleh sebagian para muhaqqiqin terkait dengan komentar Imam Tirmidzi, wa huwa haditsun la yasihhu, ya, dan beliau mengatakan hadis yang riwayat tentang menggunakan cincin di sebelah kiri dianggap oleh beliau tidak sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Assalamualaikum alaikum. Qala haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع
عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. طيب. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, qala ittakhadha Rasulullah SAW khataman min dhahabin. Suatu hari Rasulullah SAW pernah memakai cincin atau menggunakan cincin dari emas. Ya, dari emas. Kalau yang kita bahas selama ini dari apa? Perak. Tapi kali ini riwayat mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah menggunakan cincin dari emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi. Ya, dan beliau menggunakannya di tangan kanannya. Ya, fattakhadhan nasu khawatima min dhahabin. Maka orang semua para sahabat-sahabat pun ikut-ikut pakai cincin dari emas. Ya, fatarahahu sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah SAW meninggalkannya. Ya, wa qala la albasuhu abadan, dan beliau berkata, aku tidak akan menggunakannya selama-lamanya lagi. Maksudnya tidak akan menggunakan cincin emas selama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum, maka seluruh orang pun juga meninggalkan cincin dari emas. Ya, di sini kita melihat bagaimana semangatnya para sahabat, mereka mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka lihat Rasulullah pakai cincin dari emas, maka mereka pun ikut pakai cincin dari emas. Ketika Rasulullah melepasnya dan kemudian beliau mengatakan tidak akan memakainya lagi, mereka pun juga melepasnya dan tidak akan memakai lagi untuk selama-lamanya. Ya, lihat bagaimana para sahabat, ya, mereka sangat perhatian dengan mengikuti Rasulullah, ya, bertaasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menggunakan Rasulullah sebagai, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan mereka, bertaasi. Ya. Nah, jadi ini yang ada. Ya, kemudian yang kedua, ini menjadi dalil bahwasanya orang laki-laki tidak boleh menggunakan apa? Cincin atau perhiasan dari emas. Ya, tidak boleh. Ya, maka Rasulullah pernah memakai, lalu kemudian beliau meninggalkannya, dan kemudian Rasulullah mengatakan la albasuhu abadan, aku tidak akan memakainya untuk selama-lamanya lagi. Ya, wallahu alam bishawab. Ya. Taib, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahb bin Jarir, haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Naam. Qala Bab ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada bab baru, yaitu menceritakan tentang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi apa hubungan pedang dengan syama'il? Ya, syama'il yang terkait dengan akhlak dan sebagainya. Ya, pedang itu pakaian juga bukan, bentuk akhlak juga bukan, kan gitu. Tapi kenapa kok dimasukkan oleh beliau di sini ke dalam bab syama'il? Ya, beliau ini sebagai sebuah isyarat, ya, bahwasanya orang-orang Arab itu, pedang itu bagi mereka adalah bagian dari perhiasan. Ya, jadi orang Arab itu kalau berhias itu pakai pedang. Sampai hari ini, kamu kalau lihat orang Arab mau nikah itu kadang-kadang kalau pakai baju adat itu dia ada pedangnya nih. Mau nikah ini, mau nikahan tuh bawa pedang gitu. Kalau kita mau perang itu mau bawa pedang kan. Tapi kalau mereka, ya, kebiasaan mereka adalah kalau bahwasanya pedang itu adalah perhiasan, ya, bagi mereka. Makanya orang Arab itu dikenal, ya, mereka sebagai orang-orang yang jiwanya itu menunjukkan, ya, pedang itu menunjukkan izzah, menunjukkan kekuatan, ya, menunjukkan ketegasan. Ya, orang kalau sudah bawa pedang, bawa senjata itu kan wah sudah, pokoknya gagah lah, begitu ya. Nah, begitulah kebiasaan orang Arab. Dan begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah SAW sendiri pun punya pedang. Ya, dan di situ ada hikmah yang jauh lebih luas dari sekadar hanya berhias. Pedangnya Rasulullah SAW intinya bukan pada perhiasan, karena Rasulullah tidak terlalu ingin berhias. Seperti yang tadi kita ceritakan, cincin saja beliau tidak tertarik untuk berhias dengan cincin. Tapi karena memang
pedang ini adalah menjadi bagian dari kehidupannya orang-orang Arab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan bangsa Arab pun tidak lepas bahwasanya beliau memiliki pedang. Apalagi perjalanan dakwah beliau juga menghadapi musuh-musuhnya, ya, sehingga Rasulullah SAW itu dalam riwayat punya pedang itu sampai 9. Pedangnya Rasulullah itu ada berapa? 9. Ya, ada 9. Ada nama-namanya. Yang pertama namanya Dzulfiqar. Ya, pedang Dzulfiqar. Ini adalah pedang yang didapatkan dari hasil ghanimah di perang Badar. Ya, pedang Dzulfiqar. Kemudian pedang yang kedua namanya Qal'i. Ya, pedang Qal'i. Ini juga pedangnya Rasulullah SAW, tapi ini juga hasil ghanimah dari Bani Qainuqa. Tahu Bani Qainuqa? Yaitu bangsa Yahudi ataupun suku Yahudi yang saat itu tinggal di sekitaran kota Madinah, lalu mengkhianati Rasulullah SAW, lalu kemudian diserang, dikepung oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian hartanya diambil semuanya, ya, dirampas semuanya gara-gara mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW, sampai kemudian mereka mau membunuh Rasulullah SAW. Lalu dikepung, ditegasi oleh Rasulullah SAW. Ya, nah, diantaranya dapat ghanimah apa? Ya, pedang ini, Qal'i. Ya. Kemudian yang ketiga diantara nama pedang beliau SAW adalah Al-Battar. Ya, Al-Battar. Ini juga pedang dari ghanimah dari Bani Qainuqa. Jadi saat itu ada banyak ghanimah yang didapatkan dari Bani Qainuqa, dan nanti beberapa pedang-pedang beliau nanti ghanimah dari Bani Qainuqa. Al-Battar ini selain dia ghanimah, dan dia pedang yang paling panjang dari seluruh pedangnya Rasulullah SAW, yang paling panjang itu adalah Al-Battar. Ya, dan dikatakan bahwasanya dia sebagai pedang yang paling tajam di antara pedang-pedangnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat Al-Hataf. Pedangnya Rasulullah juga ada yang namanya Al-Hataf. Ya, ini pedang yang juga diambil dari ghanimah di Bani Qainuqa. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Hataf ini adalah pedang yang rumornya adalah pedang yang pernah digunakan oleh Nabi Daud, lalu dipegang oleh Bani Israel, ya, lalu sampai kepada orang-orang Yahudi yang ada di Mekah, yang ada di Madinah pada saat itu. Antum tahu bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah saat itu bukan sembarangan datang seperti itu. Mereka datang ke Madinah itu karena mereka tahu bahwasanya nanti di tempat ini akan muncul seorang pemimpin, seorang nabi. Mereka berharap nabi itu dari mereka, dari Bani Israel. Lah kok ternyata yang datang siapa? Muhammad ibnu Abdullah, ya, ibnu Abdul Muttalib, dari bangsa Arab. Makanya mereka terus kemudian nggak mau ngikut Nabi Muhammad SAW. Hanya karena itu mereka bukan nggak membenarkan risalah Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad itu membawa risalah yang benar. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hanya karena Muhammad dari bangsa Arab dan mereka dari Bani Israel, mereka tidak terima. Mosok Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, mereka nggak terima, lalu mereka tolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini kesombongannya orang-orang Bani Israel. Ya, nah, mereka tinggal saat itu mereka tahu nanti Nabi terakhir itu akan datang dan dia akan memimpin di sebuah wilayah, yaitu wilayahnya itu ini Yathrib. Mereka udah tahu karena di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Nabi Muhammad sudah diceritakan dengan detail ceritanya, kisahnya bagaimana, kemudian dari mana. Tapi mereka nggak terima ketika mereka melihat ternyata Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diceritakan di dalam kitab-kitab mereka itu ternyata dari siapa? Bangsa Arab. Ya, mereka nggak bisa terima. Nah, lalu kemudian ketika mereka sampai di situ, mereka menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi apa boleh buat? Nabi datang ke Madinah lalu memimpin Madinah, maka mereka mau tidak mau melakukan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam piagam Madinah, ya, hidup bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi suatu hari mereka berencana mengkhianati Rasulullah SAW. Memang orang-orang Yahudi seperti itu. Mereka selalu mengkhianati, ya, kalau perjanjian suka mengkhianati perjanjian. Lalu kemudian
ketika mereka mengkhianati Rasulullah SAW, maka ditindak tegas oleh Rasulullah SAW, dikepung ya bersama dengan Bani Nadir itu ketika itu ya, lalu kemudian sampai mereka menghancurkan kampung halaman mereka sendiri ya, anak-anak perempuan dikeluarkan semua, orang tua-tua dikeluarkan semua, yang tinggal hanya pemuda-pemuda di situ. Lalu oleh Nabi SAW ditindak tegas, semuanya dibunuh ya. Gara-gara apa? Mereka mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah SAW dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sudah nggak percaya lagi Rasulullah sama mereka. Nah dari situ banyak dapat ghanimah. Di antaranya pedang-pedang ini banyak didapatkan dari tempat tersebut. Ya. Nah ini al-battar, al-hataf ya. Kemudian ada al-mikhdam, ya, jenis salah satu pedangnya Rasulullah SAW. Tapi mikhdam ini ukurannya kecil. Ya, pedang-pedang ini masih ada di museum-museum. Ya, bisa dilihat di beberapa museum, baik itu di Turki, di Mesir, di beberapa negara-negara Timur Tengah yang masih tersimpan pedang-pedang ini masih ada. Alhamdulillah. Kemudian ada pedang yang keenam namanya ar-rusub. Ya, ar-rusub. Ya. Pedangnya tipis. Ya. Dan ini salah satu dari pedangnya Rasulullah SAW yang kemudian dia ada di masbuk itu dilapisi dengan emas. Ar-rusub ini ada di situ lapisan emasnya. Begitu pedangnya Rasulullah SAW. Kemudian pedang yang ketujuh, pedangnya Nabi SAW al-ma'thur. Al-ma'thur. Ya, pedangnya Nabi SAW kana awwalu sayfihi. Ya, dan ini adalah termasuk pedang-pedang pertamanya Rasulullah. Jadi ini pedang yang digunakan oleh beliau di perang Badar dan juga di perang Uhud. Ya, al-ma'thur ini. Ya. Kemudian yang kedelapan al-adab. Al-adab pakai dot. Al-adab ini juga pedang dari Nabi SAW termasuk yang awal. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah al-qadib. Al-qadib. Ya. Ini juga pedangnya Nabi SAW dan dia yang agak istimewa ya, di pedang al-qadib ini ukurannya kecil, pedangnya tipis sehingga dia tidak terlalu berat, tetapi di pedang itu tertulis ya kalimat syahadatain. Ya, oleh pembuatnya dituliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini pedang-pedang ini semuanya ada di museum-museum, atau mungkin kalau antum mau lihat ya di internet mungkin juga banyak gambar-gambarnya. Sayang di sini kita nggak ada alat untuk menampilkan, kita bisa tampilkan pedang-pedang itu. Nanti suatu hari mudah-mudahan antum bisa melihatnya insya Allah. Ya. Baik, inilah pedang-pedang Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kadang kita berpikir kenapa sih Nabi Muhammad SAW kok sampai punya pedang 9? Ini menunjukkan betapa seorang muslim, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita itu ketegasan, keberanian, siap untuk berjuang, siap untuk mati dalam membela menegakkan dinul Islam. Ya. Siap dalam semua keadaan, siap berperang melawan musuh. Ketika kaum muslimin jauh dari alat perangnya, ya, lalai dari alat perangnya, maka apa yang terjadi? Orang-orang kafir menginjak-injak kepala kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam ya, mereka tidak punya kesiapan untuk berperang, maka yang terjadi orang kafir menyerang negeri-negeri kaum muslimin, menguasai mereka, mengambil harta mereka, mengambil hasil bumi mereka, menginjak-injak mereka dan menghinakan kaum muslimin dimanapun. Allah sudah bilang ya waddul ladzina kafaru law taqfaluna an aslihatikum fayamilu alaikum mailatan wahidah. Ya. Orang-orang kafir berharap kalau kalian lalai dari senjata-senjata kalian, maka mereka akan melipat kalian dengan sekali lipatan. Begitu kata Allah SWT. Ya. Jadi kalau kaum muslimin jauh dari alat perang, maka yang ada adalah mereka dihinakan oleh orang-orang kafir. Maka itu umat Islam itu tidak boleh lepas, selalu beri'dad, selalu dalam kondisi siap, selalu bersiap untuk melawan musuh-musuhnya. Kapan diperlukan maka mereka siap. Ya. Memang tidak boleh berharap bertemu dengan musuh, tidak boleh. La tatamannau liqa'al adu wa idza laqitumuhum fasbiru atau fathbutu. Ya. Jangan kalian berharap-harap bertemu dengan musuh, tapi kalau sekali kalian ketemu sama mereka, ya sudah, kamu harus kokoh di situ menghadapi mereka sampai menang.
nggak boleh lari kabur, nggak boleh, ya, melawan musuh-musuh Islam nggak boleh. Maka apa yang harus dilakukan umat Islam? Ya sekarang ini persiapkan kekuatannya, siapkan fisiknya, siapkan pikirannya, siapkan mentalnya untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Ya, persenjataannya semuanya dipersiapkan. Ketika musuh datang, maka kaum muslimin siap bangkit untuk melawan mereka. Nah, musuh-musuh Islam tahu betul kalau kaum muslimin punya senjata, kalau kaum muslimin punya kekuatan perang, maka mereka akan kalah. Maka siapapun kaum muslim atau orang muslim yang mempersiapkan dirinya untuk perang, orang kafir langsung akan menyerang dia dengan tudingan yang macam-macam. Ya, dituding teroris lah, dituding ekstremis, ya, dituding ini mau bikin kekacauan, mau membunuh orang, mau apa, dibilang-bilang seperti itu supaya kaum muslimin menjauhi pedang, supaya kaum muslimin menjauhi i'dad. Ya, sekarang seperti itu. Lalu di sisi lain kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam dilalaikan dengan urusan-urusan yang syahwaniyah, ya, syahwatnya. Disuruh banyak pacaran, ya, disuruh nonton film-film yang melalaikan, disuruh nyanyi lagu-lagu cinta-cinta itu, ya, supaya jiwanya menjadi lemah. Pemuda-pemuda Islam seperti antum ini semuanya menjadi lemah nantinya. Dijauhkan dari Al-Quran, dijauhkan dari senjata, dijauhkan dari i'dad, kesiapan untuk berperang melawan musuh, dijauhkan semuanya. Kenapa? Karena supaya jiwanya menjadi lemah lalu mudah untuk ditaklukkan oleh musuh. Ya. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada lebih dari 500 ayat berbicara tentang jihad fisabilillah. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai punya simpenan pedangnya saja 9, belum nanti peralatan perang lainnya. Kehidupan Rasulullah itu kalau kita lihat dalam dakwah itu berapa tahun perjalanan dakwah Rasulullah? Sekitar 23 tahun, ya kan? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun itu beliau menghadiri peperangan totalnya itu 28 kali. Berarti rata-rata per tahun berapa? Nah, 1, sekian kali. Berarti 1 tahun itu mesti beliau berangkat berperang, berjihad fisabilillah. Ya, nah, begitulah izzahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Tapi kaum muslimin sekarang sudah jauh, ya. Bahkan kaum muslimin malah mengamini apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ketika ada orang yang menyiapkan dirinya untuk berperang, ya, malah dijuluki dengan julukan-julukan yang miring, ya, dijauhkan, ya, dianggap berbahaya dan sebagainya. Padahal mereka ini mau datang untuk membela Islam dan kaum muslimin. Nah, inilah kebodohan kita. Maka tidak boleh kita seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana sunnahnya Rasulullah SAW, dan ini masuk di dalam syama'il beliau. Bahkan beliau memiliki peralatan-peralatan perang. Bukan hanya pedang, nanti di belakang kita akan melihat beliau punya baju besi, ya, beliau punya peralatan-peralatan perang yang lainnya, yang nanti semuanya akan diceritakan di bawah ini nantinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kita sekarang ini masuk pada bab 14 membahas tentang saifnya Rasulullah SAW. Di riwayat pertama dari Anas bin Malik, kanat, ya, beliau menceritakan kanat qabi'atu saifi Rasulillah SAW min fiddah. Qabi'ah, ya, adalah qabi'ah. Qabi'ah itu adalah gagang, pegangan pedang itu. Ada bagian pangkal pedang itu yang dipegang, ya. Tempat miqbad, kalau bahasa lainnya qabi'ah itu adalah miqbad, ya, yaitu tempat untuk menggenggam pedang itu. Adalah gagang pedangnya Rasulullah SAW itu dari fiddah, dari perak. Nah, apakah ini berarti Rasulullah berhias dengan pedangnya? Bukan. Ada sebuah tujuan kenapa Rasulullah menggunakan perak. Satu yang perlu kita catat, gagang pedang itu kan dia tebal, ya, untuk dipegang begini. Apakah semuanya itu perak atau kayu tapi dilapisi oleh perak? Ya, para ulama mengatakan bahwa pedangnya Rasulullah SAW itu gagangnya terbuat dari kayu atau besi, tapi luarnya dilapisi oleh perak. Kenapa? Untuk menghindari karat. Karena perak atau emas itu dia tidak berkarat. Tapi kalau besi berkarat, dan orang berperang, namanya perang itu ya mesti tangannya basah, keringat, ya kan? Nah, nanti kalau dipegang begitu terus pegangannya karatan kan tidak asik, gitu ya, nggak bagus. Makanya kemudian
pedang-pedang di zaman itu, di zaman Rasulullah, termasuk pedang Rasulullah SAW dulu, pegangannya dilapisi oleh perak karena menghindari efek daripada rusaknya pegangan itu kalau dia nanti dimakan oleh karat. Ya, kalau besi dia akan berkarat, tapi kalau perak dia tidak berkarat sehingga pegangannya itu menjadi kuat dan menjadi kokoh untuk jangka panjang. Begitu maksudnya riwayat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik, menceritakan tentang bahwa pedangnya Rasulullah kok dilapisi perak, bukan kok kemudian mau bangga-banggaan dengan itu, bukan, tapi karena memang ada kepentingannya, yaitu supaya tidak terkena karat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus. Assalamualaikum qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz bin Hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طيب. Ini dari Sa'id bin Abi Hasan Al-Basri, ya. Ini Hasan Al-Basri, beliau tabi'i. Berarti di sini hadis ini mursal, ya, tetapi ini dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya dari Anas bin Malik tadi itu. Ini sama menjelaskan bahwasannya qabi'ah atau gagang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah, terbuat dari apa? Perak, ya. Lanjut. Sallallahu alaikum qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sudran al-Basri. Sudran al-Basri. Haddatsana Talib bin Hujair an Hudin wa huwa bin Abdullah bin Sa'd an jaddihi qala دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. Nah, baik. Hadis ini juga menguatkan, ya, dari Abdullah bin Sa'ad dari kakeknya. Dakhala Rasulullah SAW Makkah yaumal fathi, ya, di hari Fathu Makkah Rasulullah SAW memasuki kota Makkah, wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah, sedangkan pedangnya Nabi SAW itu berlapis emas dan berlapis perak, ya. Talib berkata, fasa'altuhu anil fiddah, aku bertanya tentang peraknya, faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah, adalah peraknya ada pada pegangannya. Ya, ini kembali kepada tadi yang kita terangkan, bahwa sebagian pedang Rasulullah SAW itu di situ di pedangnya, di mata pedangnya itu ada yang dilapis-lapisi dengan emas. Ya, tapi di pegangannya, gagangnya di situ dilapisi perak. Ya. Nah, kenapa kok sebagian pedang Rasulullah itu dilapisi emas? Ya, kembali kepada yang tadi, bahwa emas itu dia tidak berkarat. Ya, emas itu dia berkarat, makanya dia akan kuat pedang itu. Kalau dia besi saja, maka dia dekat dengan karat, sehingga dia harus butuh pemeliharaan dan sebagainya. Ya, tetapi kalau di emas, ya, dilapisi emas, baik itu dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk apapun, maka dia menguatkan pedang tersebut. Ya, Rasulullah SAW pedangnya berlapis emas dan juga gagangnya berlapis perak. Ya, begitu diriwayat disampaikan dalam hadis ini. Lanjut. Assalamualaikum alaikum qala haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman bin Sa'd an Ibn Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah sana'tu sayfi na'am sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Wakana Hanafiyan. Baik. An Ibn Sirin, ya, Abdullah bin Sirin, ya, dia berkata, sana'tu sayfi, aku membuat pedangku ala sayfi Samurah bin Jundub. Ala sayfi Samurah bin Jundub itu maksudnya mengikuti bentuk pedangnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abdullah bin Sirin ini adalah tabi'i. Dia bikin pedang suatu hari, lalu dia mencontoh pedangnya siapa? Samurah bin Jundub. Kenapa dia mencontoh pedangnya Samurah bin Jundub? Karena beliau pernah mengatakan, ya, waza'ama, ya, karena Samurah bin Jundub pernah mengatakan annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah. Karena dia membuat pedang itu
mencontoh pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hanafiyan, ya, dan pedang itu saat itu seperti pedang-pedangnya bangsa Hanifah. Bangsa atau suku Hanifah. Ya, bukan Hanafiyan maksudnya dengan madhab Hanafi, tidak, karena saat itu belum ada madhab-madhaban, ya, karena Rasulullah masih hidup, ya. Samurah bin Jundub bikin pedang meniru pedangnya Rasulullah, yang pedang itu bentuknya adalah seperti pedangnya bangsa atau suku Hanifah, Bani Hanifah, ya. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz juga tidak begitu detail di dalam masalah ini. Pedang yang mana yang saat itu ditiru oleh Ibnu Sirin dari Samurah bin Jundub dan bentuknya yang bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetapi yang jelas kejelasannya bahwa lihat bagaimana para tabi'i mereka sampai kepada alat perangnya, pedangnya saja pengen meniru pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ambil dari sahabat yaitu Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub mengatakan bahwasanya pedangku ini dibuat saya nyontoh pedangnya Rasulullah SAW, yang saat itu pedangnya bentuknya adalah seperti pedang yang biasa dipakai oleh Bani Hanifah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Naam. Assalamualaikum alaikum qala haddatsana Uqbah bin Muqram al-Basri haddatsana Muhammad bin Bakrin an Utsman bin Sa'd bihadzal isnadi nahwihi. Nah, ini menguatkan saja dari hadis yang sebelumnya. Taib, kita cukupkan sekian dahulu karena jamnya sudah segini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat buat kita dari apa yang kita kaji semua ini dan menjadikan kita semakin bisa melihat bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu semua ini tujuannya adalah supaya kita bisa meniru beliau dan mengambil pelajaran-pelajaran dari kebiasaan-kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.